Shalom, salam dalam damai Kristus. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Frater Linus menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kali ini saya berada di Seminari Wacana Bakti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kita akan mendengarkan renungan tentang keselamatan. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan kidung pujian berikut ini. Ulang raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasmurkan karya tangannya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan ajaran iman Kristiani, maka kita merenungkan karya keselamatan Allah, yaitu Allah yang peduli, mencintai, dan mengasihi manusia. Dan bagaimana Allah itu peduli melalui putranya Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang hadir bersama-sama dengan kita. Dan kalau Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, yaitu mau mewartakan mengenai keselamatan dan karya Allah yang luar biasa di dalam dunia ini. Kalau kita ingat kata istilah Yesus, itu artinya adalah keselamatan. Kalau orang Jawa itu artinya selamat. Maka kalau Yesus ada di dunia, keselamatan itu ada di dunia ini. Keselamatan itu ada di antara kita. Dan setiap orang punya keselamatan, punya keinginan, dambaan mengenai keselamatan. Dan Yesus mewartakan bahwa waktunya genap, kerajaan Allah sudah dekat, bahwa keselamatan itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan kuncinya adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Setiap orang, setiap keluarga punya keselamatan. Mohon supaya satu keluarga ini akur satu sama lain, saling mengasihi suami istri, orang tua anak, anak orang tua. Setiap orang punya keselamatan di tempat kerja supaya berhasil, sukses. Dan juga orang punya keselamatan untuk hidup bersama dengan saudara-saudarinya atau hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya. Maka semua orang itu menginginkan dan mendambakan keselamatan. Dan untuk itulah Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kalau iman percaya kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan ada. Dan bagaimana kita bisa menuju ke sana? Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hambatan yang dikatakan di dalam bacaan Injil kali ini adalah yaitu dosa. Karena Yesus mengatakan bertobatlah. Rupa-rupanya dosa ini menghambat manusia untuk sampai pada kabar gembira dan keselamatan Allah itu. Kalau saya merenungkan, kalau orang mendambakan hidup bahagia di dalam keluarga misalkan. Tapi kalau ada dosa di dalam keluarga, satu sama lain saling menyalahkan, maka di situ ada dosa. Karena Tuhan tidak menginginkan orang itu saling menyalahkan satu sama lain. Kalau orang tua bicara kasar kepada anaknya, maka di situ ada dosa yang membuat keselamatan itu susah untuk masuk di dalam hidup dan diri kita. Dan Yesus menginginkan kita itu percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil adalah percaya pada kabar gembira. Karena Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah Evangelion. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah kabar gembira. Maka kalau kita hidup dan percaya pada kabar gembira, maka keselamatan Allah itu ada di dalam keluarga kita. Keselamatan Allah itu ada di tempat pekerjaan kita. Keselamatan Allah itu ada di masyarakat kita. Keselamatan Allah itu ada dimanapun kita berada karena kita percaya kepada Injil. Percaya pada kabar gembira.
Bayangkan ibu bapak, saudari dan saudara, kalau kita berumah tangga atau kemudian berelasi dengan masyarakat satu dengan yang lain, dan kalau kita punya hal-hal yang negatif, yang artinya berlawanan dari kabar gembira, maka yang terjadi adalah pesimisme. Yang terjadi adalah kita tidak bisa membangun komunitas dimanapun kita berada karena hal-hal yang negatif itu. Karena hal-hal yang negatif itu merusak. Hal-hal yang negatif itu membuat kita itu merasa tidak dikasihi oleh Allah. Hal-hal yang negatif itu berarti adalah kita tidak percaya kepada Injil. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saya membayangkan mengenai Yesus Sang Keselamatan itu, luar biasa sekali. Kalau kita mau meneladan dia, sangat-sangat luar biasa. Melampaui semua ilmu-ilmu psikologi zaman sekarang, bahkan juga melampaui segala pemikiran yang ada pada zaman itu dan bahkan pada zaman ini. Yaitu saya membayangkan pribadi Yesus yang tidak pernah masuk dalam pemikiran-pemikiran yang negatif. Yesus yang bahkan ketika dia dicemooh, ketika dia dianiaya, diludah, dicambuk, namun dia tetap positif, tetap mencintai. Bayangkan tidak ada hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran Yesus. Bayangkan kalau kita dalam hidup sehari-hari dihina sedikit aja marah. Ataupun ketika kita diperlakukan tidak adil sedikit saja kita marah dan ingin melawan dan mau menjatuhkan orang tersebut. Tetapi Yesus di tengah segala apa yang ia alami, dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini adalah suatu hal positif. Percaya kepada Injil, percaya kepada kabar gembira yang sangat luar biasa. Maka kunci bagi kita, bagi orang beriman di dalam hidup di dunia ini, yaitu adalah percaya pada Injil, percaya pada kabar gembira. Ketika kita berbeban berat, seakan-akan tidak ada jalan, percaya pada Injil, be positif. Dan yakin pada saat itu juga kita menemukan jalan karena Tuhan memberikan segala hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau ada God will make a way, itu artinya adalah Tuhan selalu memberikan jalan. Dan percayalah saudari-saudara, hidup ini berkembang, hidup ini menjadi baik, impian dikabulkan ketika kita sungguh-sungguh positif. Kalau ada orang memiliki dendam di dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dendam itu tetap ada di dalam dirinya. Dan setiap kali dia berelasi, setiap kali dia bekerja, setiap kali dia membangun hidup di dalam rumah tangga, dendam itu tetap di sana dan membuat rahmat-rahmat Allah itu berhenti. Rahmat-rahmat Allah itu tersendat oleh karena dendam yang ada dalam dirinya. Ada orang yang iri hati merasa orang lain lebih baik dan ingin seperti orang lain itu karena tidak mensyukuri apa yang ia alami. Dan iri hati itu menghambat rahmat Allah yang masuk dalam hidup manusia. Ada lagi orang yang merasa sedih terus-menerus ketika kecil dia ditinggal oleh orang tuanya atau oleh salah satu dari keluarganya. Karena kesedihan itu rahmat Allah jadi sulit untuk masuk di dalam hidupnya. Maka saudari-saudara, kalau kita mau menjadi murid Kristus, adalah pertama percaya kepada Injil, bertobat, melepaskan semua hal yang negatif, semua hal yang membuat kita itu tidak mampu untuk memberikan kabar gembira, untuk menjadi kabar gembira dalam hidup kita setiap hari. Dan percaya sepenuhnya kepada Injil kabar gembira ini memberikan kehidupan baru. Dan seperti yang diungkapkan di dalam bacaan Injil, yaitu ketika Yesus menyusuri Danau Galilea dan melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Yesus Sang Keselamatan, Yesus yang membawa kegembiraan, mengajak murid yang pertama yaitu Simon dan Andreas untuk ikut mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sangat menarik, dikatakan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa artinya penjala manusia? Yaitu mengumpulkan manusia-manusia yang bebas, mengumpulkan manusia-manusia yang memberikan kegembiraan, mengumpulkan manusia menjadi manusia dan bukan menjadi suatu orang budak, bukan menjadi seorang penindas, tetapi menjadi manusia yang utuh, yang adalah anugerah karya Allah yang di dalam kitab Kejadian dikatakan sungguh sangat amat baik. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Dan kalau itu terjadi,
kerajaan Allah ada di dunia ini. Karena satu sama lain saling mengasihi, tidak memiliki hal-hal yang negatif, tidak curiga satu dengan yang lain, namun mau membawa keselamatan dan kegembiraan dalam hidup ini. Dan kunci bagi hidup kita sebagai orang Kristiani yang sejati adalah be positif, mau hidup bersama dengan Allah, mewartakan kabar Allah, gembira Allah, dan hidup di dalam kegembiraan dan sukacita. Kalau kita ingat murid-murid Yesus yang pertama yang menyebarkan setelah Yesus wafat dan bangkit, menyebarkan penuh kegembiraan dan sukacita, kisah mengenai Pentakosta, yaitu murid-murid mewartakan kegembiraan dan sukacita dan tidak ada ketakutan. Yang tadinya mereka tertutup, tapi mereka mewartakan kegembiraan Allah kepada semua orang dan tanpa takut. Dan jumlah mereka ditambahkan 1.000, 2.000, 3.000 pada saat itu. Karena kegembiraan Allah ini. Maka saudari dan saudara, kalau kita mau hidup di dalam keselamatan Allah, jadilah murid-murid Yesus yang membawa kabar gembira, sukacita, dan kegembiraan. Jangan sampai hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita dan menjadi racun yang membuat kita tidak mampu menjadi pembawa kabar gembira Allah ini. Maka sebagai penutup, marilah saya mengajak, marilah kita hidup bersama dengan Tuhan, mensyukuri segala hal yang baik dan positif. Lepaskanlah semua hal yang negatif. Jangan masuk, tetapi keluarkan dan masuklah kegembiraan dan sukacita Allah dalam hidup kita. Semoga semuanya bergembira dan berbahagia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda semua dalam mimbar agama Katolik. Semoga apa yang sudah disampaikan, renungan tentang keselamatan yang sudah kita dengarkan, kidung-kidung pujian yang sudah disampaikan, bermanfaat bagi kita semua. Saya Frater Linus dari Seminari Wacana Bakti, mohon undur diri, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.